Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini masih memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat Islam, nikmat insan, dan yang paling penting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ustadz Zainur dan para ustadz yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang terhormat para jamaah sekalian, kali ini saya akan membawakan sedikit pembahasan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf, Bang Wahyu, waktunya sampai jam berapa ini? Sampai suruk ya? Sampai suruk ya, insya Allah. Karena pembahasan ini sebenarnya bukan 1-2 jam para jamaah, karena pembahasan ini kita membahas ekonomi Islam itu adalah yang selama ini kita lakukan. Keseharian kita melaksanakan ekonomi Islam, tapi kita tidak sadar kita sudah melakukan ekonomi. Bahkan kalau kita lihat, sebelum kita ke ekonomi Islam ya, sebelum kita ke ekonomi Islam, kita akan lihat dulu Islam itu sendiri terisi dalam apa sih gitu ya. Sangat mudah sekali sebenarnya Islam itu. Islam itu hanya 3 isinya. Pertama adalah landasan, kedua pelaksanaannya, ketiga adalah hasilnya. Gampang Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu cuma 3 isinya. Landasan, pelaksanaan, kemudian hasil. Landasan itu apa? Ya, kita sepakat bahwa landasan kita adalah akidah Islam. Sepakat ya Bapak Ibu jamaah sekalian ya, Muslim semua ya, insya Allah ya. Karena gini, ketika kita mengatakan bahwa kita Islam, tidak cukup hanya dengan perkataan saja, tidak cukup tuh. Buktinya apa kita Islam kan gitu ya? Kita melaksanakan sholat, kita puasa, apa hanya sekedar itu? Tidak. Tadi dikatakan oleh Ustadz Zainur bahwa semoga kita bisa melakukan Islam itu secara kafah, sempurna. Seperti itu ya Ustadz ya? Seperti itu ya. Karena Islam itu bukan hanya, nah di sini kita lihat bahwa landasan itu seperti halnya kita sepakat bahwa kita sudah mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sepakat semuanya. Tapi apa kita sepakat juga dengan pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan ini dinamakan dengan syariah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan adalah wujud dari kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Contohnya dalam ibadah, fikih ibadah ya, ada sholat, ada saum, puasa, ada zakat, ada haji, dan ada ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu kita sholatnya harus seperti apa ya? Harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian saumnya seperti apa?
Nggak bisa tuh kita mau, saumnya kita tiap hari, sehari, semalam. Nggak sesuai aturan seperti itu kan. Tapi apa yang dicontohkan Rasul? Ya mungkin sunnahnya Senin Kamis, atau puasa Daud, atau dalam bulan Ramadan sebulan penuh seperti itu. Kemudian zakatnya seperti apa? Hajinya seperti apa? Nggak bisa tuh kita bikin-bikin sendiri. Begitu juga dengan muamalah. Nah, ada yang namanya muamalah, itu ekonomi Islam, kemudian munakahat, jinayat, khilafat. Muamalah itu ekonomi Islam. Nah, saya kebagian yang ekonomi Islamnya nih. Tapi di sini jarang sekali ya, padahal kalau kita lihat, boleh Bapak Ibu buka Al-Quran, itu ayat terpanjang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat terpanjang itu tentang ekonomi. Nggak ada yang lain tuh yang paling panjang. Bisa dilihat nanti Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang ekonomi. Dalam surat Al-Baqarah 182. Tapi biasanya terlupakan kita tuh sama itu. Padahal sangat penting sekali. Kalau dalam ibadah, sholat ada waktunya. Kemudian puasa juga ada waktunya. Zakat, haji pasti ditentukan. Tapi bagaimana dengan ekonomi? Sejak kita lahir sampai kita nanti ke liang lahat pasti berhubungan dengan ekonomi. Pasti itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Contoh, ketika kita lahir aja, paling tidak sebelum lahir sudah harus persiapan. Ada yang namanya beli ini, beli itu. Apakah transaksi itu kita sesuai dengan syariah? Kita lihat nanti. Kemudian ketika mau lahir, kita harus ke rumah sakit. Kira-kira gratis Bapak Ibu jemaah sekalian? Kira-kira enggak ya. Nah, di situ apakah transaksi itu sesuai dengan syariah? Kemudian baik kita transaksi di rumah sakit tersebut. Hasil untuk membayar apakah sesuai dengan syariah? Seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Nah, baik kita masuk langsung kita agak ngebut ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena dikejar-kejar waktu syuruk nih kayaknya. Nggak apa-apa, nanti kita akan kalau untuk lebih dalam lagi. Karena untuk membahas ekonomi Islam saya masuk itu 8 semester Bapak Ibu jamaah. 8 semester itu luar biasa ya. 8 semester, jadi kurang lebih 4 tahun kurang lebih. Karena bahkan kalau misal mau lebih detail lagi bisa di S2-nya, S3-nya seperti itu ya. Nah, kita masuk ke muamalat dalam perdagangan, kemudian transaksi perbankan dan yang lainnya. Nah, baru nih kita masuk nih dasar-dasar transaksi syariah. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita coba ke sini Bapak Ibu sekalian. Ceritanya nih, saya mau nakut-nakutin nih Bapak Ibu sekalian. Kita nakut-nakutin dulu dia, nakut-nakutin dulu bahwasanya sebenarnya bukan saya pribadi yang menakut-nakuti, karena di dalam Al-Quran dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan baginya bagi orang-orang yang muttaqin. Apa itu muttaqin Bapak Ibu sekalian? Muttaqin itu bahasa Indonesianya takut, udah gitu aja ya simpelnya ya. Bahasa Indonesianya ada takut. Jadi bagi orang-orang yang takut adalah takut kepada siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu untuk menakut-nakuti. Jangan sampai hamba Allah ini melenceng nih. Karena kalau sudah melenceng, nah ini balasannya karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, otomatis ya murka Allah yang kita akan hadapi nanti ke depan. Nah, kenapa sih harus syariah gitu ya Bapak Ibu sekalian ya? Kenapa sih harus syariah? Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim.
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nah, kita lihat bahwasannya banyak di sekitar kita yang hartanya hancur karena riba, karena memakan riba. Kalau tadi Ustadz Zainur mengatakan, oh sudah, ini banyak banget nih komentar kalau bahwa syariah sama aja sama konvensional begitu ya Ustadz ya. Jangan salah Bapak Ibu, zaman dulu orang kafir Quraisy udah bilang begitu. Kalau kita bilang begitu juga berarti sama saja dengan kafir Quraisy zaman dahulu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dulu kafir Quraisy itu bilangnya begitu, sama aja syariah sama riba. Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Tidak. Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Kembali ke sini, bahwa berapa banyak sih yang hancur karena riba? Contoh, biasanya kita kalau kelilit kebutuhan sih, kita minjem kepada orang. Kalau sama saudara enak, bisa tempo gitu kan, tanpa ada lebih-lebihan. Tapi kalau misalnya kepada lembaga, misalkan gitu ya, misal Bapak Ibu sekalian, lembaga yang melebihkan dari peminjaman tersebut, udah nggak bisa bayar, misalkan gitunya lagi kelilit, kemudian ditambah lagi kelebihannya, sudah nggak bisa bayar pada jatuh temponya, ditambah lagi, berapa banyak orang yang hancur hartanya karena itu. Jual inilah untuk menutupi bunganya saja misalkan gitu ya, jual macam-macam lah, kendaraan lah, rumah lah, bahkan bangkrut Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, paling tidak ada 4 di sini ya. Yang kedua adalah dalam surat Ar-Rum dikatakan, wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum man zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba yang ditambahkan, yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kalau tadi dari sisi kita yang pinjam, nah ini dari sisi orang yang meminjamkan. Kita, oh saya punya duit nih 10 juta, gimana supaya caranya duit ini 10 juta beranak, gitu ya, biasanya begitu ya Bapak Ibu sekalian ya, beranak, kita pinjamkan tuh tambahinlah 500.000 misalkan gitu, dah dicicil nggak apa-apa, yang penting tambahin 500.000, seolah-olah kita memiliki keuntungan Bapak Ibu jemaah sekalian, tapi pada dasarnya itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru nih Bapak Ibu sekalian, ketika kita meminjamkan uang kepada saudara kita 10 juta. Nah, dikatakan di sini dan apa yang kamu berikan berupa zakat. Zakat itu artinya sedekah ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita meminjamkan, wah saya nggak mampu bayar nih, saya baru bisa bayar sekian, 500.000, terus aja dicicil sampai 20 kali misalkan gitu. Nah, ketika 19 kalinya itu udah nggak sanggup lagi tuh misalkan. Bismillah misalkan gitu ya. Kata Allah di sini, apa yang kamu berikan berupa zakat dalam artian adalah sedekah, misalkan, oh tinggal 1 kali angsuran lagi, ya udahlah, Bismillah, semoga bermanfaat ya, misalkan gitu ya Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disedekahkan 500.000-nya lagi,
Masya Allah, kita sangat ini Bapak Ibu sekalian, sangat senang kalau ketika kita sedekah, tapi Allah sudah ngatur tuh. Allah sudah ngatur waktunya. Jadi bukan kita yang ngatur waktunya. Allah sudah ngatur. Oh, yaudah ini mungkin kesempatan saya untuk bersedekah kepada saudara saya. Apa yang kita harapkan? Hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di sini ancamannya adalah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuru yauma qiyamah a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Jadi ini sudah diperingatkan Bapak Ibu bahwa riba itu haram. Tapi kita masih coba aja tuh. Dikatakan di sini maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Berapa banyak dari kita saya memaparkan ini supaya kita sama-sama sadar Bapak Ibu sekalian, berapa banyak di kalangan kita yang mungkin dari harta kita meskipun sedikit itu ada harta ribanya. Contoh, jadi karena gini, yang namanya nominal itu tidak menjamin bahwa hidup kita akan lapang. Banyak orang yang nominalnya besar, cuman sepertinya kok sempit aja gitu, kok kurang aja gitu ya. Kehidupannya gak tentram, gak nyaman, resah aja kerjaannya. Kenapa? Wah ternyata hutangnya banyak misalkan gitu ya. Besar memang rumahnya, mobilnya juga banyak gitu ya. Ketika hari Ahad itu keluar semua jadi bikin macet misalkan gitu ya. Itu sempit aja. Kenapa sih? Paling tidak di situ kita bisa introspeksi diri sendiri. Dalam harta kita ini ada nggak sih yang tercampur dengan harta riba? Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin faqal ya ayyuhar rasul kulu min tayyibati wa a'malu salihan wa qal ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajul yutilul safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrubuhu haram wa malsabuhu haram wa ghuddi bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci. Dia tidak menerima kecuali yang suci. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang yang beriman dengan suatu yang disuruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dengan makanan yang baik dan beramal solehlah. Dia berfirman pula, wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dan dari sebaik-baik rizki yang kami berikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang seorang yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya, kotor wajahnya, lalu menengadah kedua tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan barang yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita mau berdoa, patokannya satu aja nih, semuanya halal. Kalau mau dikabulkan doa Bapak Ibu sekalian, patokannya satu, semuanya halal. Makanan kita halal, pakaian kita halal,
dan kita dikenyangkan dengan sesuatu yang halal. Nggak bisa tuh kalau misalkan kita terkadang kok doa saya nggak dikabul-kabulin ya, introspeksi diri lagi. Introspeksi diri lagi bahwasanya kiranya apa sih makanan, mungkin dari makanan saya kali yang nggak halal, atau pakaian saya, karena sedikit saja. Nah ini karena ini pasti akan berpengaruh kepada entah kepada diri kita, entah kepada keluarga kita, entah itu kepada anak-anak kita, misalkan gitu ya. Kok cobaan saya terus menerus seperti itu ya, kok anak saya ngeyel banget sih dibilanginya misalkan gitu ya, kok sakit-sakitan terus anak-anak saya, keluarga saya sakit-sakitan terus. Kembali lagi Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah mengkonsumsi sesuatu yang haram? Apakah transaksi-transaksi kita dihasilkan dari hal-hal yang haram atau bagaimana? Ya, mungkin itu Ustadz yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan. Cukup Ustadz. Lebih praktis lagi kali. Oke. Ya, masuk ke ya. Biar lebih ini benar, ini riba. Oke, baik. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas transaksi syariah langsung. Apa sih transaksi syariah itu? Sebenarnya transaksi syariah itu gampang tadi. Ada 3 Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jual beli. Jual beli, mungkin biasa ya kalau untuk jual beli. Kemudian ada yang namanya bagi hasil. Bagi hasil itu contohnya saya punya uang, kemudian Bapak Ibu sekalian punya tenaga. Nah, tolong dong, misalkan usaha tani, misalkan usaha tani. Saya punya modal, Bapak Ibu punya tanah, sehingga tanahnya bisa digunakan untuk bertani. Contoh kalau di sini apa Bapak Ibu? Jambu. Bagaimana dengan hasilnya? Nah, hasilnya dibagi. Pembagian ini menurut kesepakatan. Bisa 50-50, bisa 60-40, seperti itu. Tapi dari hasil yang sudah terkumpul. Nggak bisa tuh Bapak Ibu sekalian yang ketika, wah saya pokoknya satu kebun saya jual. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Karena itu termasuk dengan transaksi yang tidak dibolehkan. Bahasa kitanya ijon. Transaksi itu nggak boleh tuh Bapak Ibu. Atau misalkan di sini ada transaksi kolam, ya banyak nih. Contoh misalkan saya punya kolam, ada yang mau beli, saya tawar yang di dalam kolam itu 1 juta. Nah, mungkin banyak transaksi-transaksi itu. Cuma kita nggak sadar bahwa transaksi itu kira-kira boleh nggak sih, gitu ya. Sama begitu juga, itu adalah ijon Bapak Ibu. Karena mengandung goror, bahasa Arabnya goror. Jadi goror itu adalah sesuatu yang masih belum jelas. Ketika kita ambil itu ikan, ternyata ikannya masih sedikit, misalkan gitu. Yang rugi siapa? Karena dalam prinsip Islam, itu tidak boleh ada yang salah satunya terzolimi. Harus dua-duanya antarodim minkum, sama-sama ridho. Tapi nanti ada pembahasan lagi. Oh kalau gitu kita sama-sama ridho. Ridhonya dalam hal apa? Contoh, dikatakan bahwa syariah itu sama aja sama riba. Seperti itu ya, sama aja sama riba. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang namanya nikah sama zina praktiknya sama. Bukan begitu Bapak Ibu ya?
namanya nikah sama zina praktiknya sama. Nauzubillah ya. Tapi apa yang membedakan? Akad. Jadi kalau misalnya kita bilang, syariah itu sama aja sama riba. Nanti dulu. Allah mengatakan wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa yang membedakan? Akad. Akadnya Bapak Ibu yang membedakan. Akadnya apa nih? Jual beli, bagi hasil, ijaroh, dalam hal ini sewa menyewa, atau pinjam. Kalau pinjam, itu yang namanya yang memberikan 10 juta, kembalinya 10 juta Bapak Ibu. Pinjam, contoh, saya pinjam mobil oleh Ustadz Zainur, begitu Ustadz. Itu nggak bisa tuh yang namanya, nanti kalau dipinjam, mobil saya balikinnya, mobil saya Toyota nih, Toyota Rush, balikinnya Mercy ya. Nah, itu ada kelebihan tuh gitu. Begitu Ustaz ya. Contohnya seperti itu. Kemudian kita pinjam namanya misalkan kalau ibu-ibu blender ya, blender. Pinjam blender dong misalkan gitu kan. Buat apa? Ya buat ngulek cabai, misalkan cabai kan capek diulek gitu kan. Pakai blender aja gitu kan. Tambahannya apa? Misalkan itu. Sama cabai-cabainya gitu kan. Itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya kalau mau sedekah cabainya mau diberikan kepada pemilik blender, boleh-boleh saja, tapi nggak boleh diperjanjikan di awal. Nggak boleh itu Bapak Ibu. Jadi ketika pinjam, ya kembalinya itu. Pinjamnya blender, baliknya blender. Pinjamnya mobil, baliknya mobil. Pinjamnya uang 10 juta, baliknya uang 10 juta. Itu namanya pinjam meminjam. Nah, kita mau transaksinya apa nih? Jual beli. Oke. Jual beli. Kita langsung masuk ke dalam praktek. Saya kebetulan praktisi dalam perbankan syariah ya. Pinjam di bank syariah sama di bank konvensional sama aja. Sama-sama ngambil untung. Ya iyalah, yang namanya jual beli ngambil untung kali, kan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita punya tomat, kita jual 500, kita belinya 500, masa iya nggak ngambil untung? Ya paling nggak 50 perak kita ambil gitu kan, 550 kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau di bank konvensional, mohon maaf, ketika kita minjam, terkadang tidak diketahui. Pinjam aja, bahasanya pinjam. Lagi-lagi akadnya pinjam. Ketika pinjam 10 juta, yaudah pokoknya saya kasih 10 juta, kembalinya 10 juta 500. Terserah mau buat apaan. Di bank syariah beda Bapak. Ketika kita mau pakai uang 10 juta, pasti ditanyain, buat apaan emang 10 juta? Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Buat beli motor. Ya udah, saya beliin ya. Saya belikan dulu motornya, saya jual kembali kepada Bapak 10 juta 500. Nominalnya sama enggak? Sama. Tapi apa yang berbeda? Akad. Yang satu akad pinjam, yang satu akad jual beli. Beda Bapak di situ. Karena ya tadi lagi-lagi ya namanya jual beli, syarat dari jual beli adalah harus dikuasai oleh si penjual. Nggak boleh penjual itu tidak menguasai barangnya. Contoh misalkan, saya jual burung, itu tuh burungnya lagi terbang saya jual sama Bapak. Itu nggak boleh tuh, karena nggak dikuasai. Nggak bisa. Tangkap dulu tuh burungnya, masukin ke kandang, baru kita jual. Nih saya jual burung yang ada di kandang ini. Artinya kita sudah menguasai itu. Apa yang kita mau jual kita kuasain. Begitu juga dengan tadi. Bapak butuh apa? 10 juta buat beli motor. Oke. Kami belikan dulu motornya. Motor sudah milik siapa sekarang? Milik bank. Maka kami akan jual kembali sebesar 10 juta 500. Wajar ambil untung. Tapi kalau namanya dikatakan dengan pinjam, Bapak mau ngapain? Saya mau pinjam 10 juta. Oke, saya pinjamkan 10 juta, kembaliinnya 10 juta 500.
Nah, di situ ada penambahan yang tidak ada manfaat sama sekali bagi si peminjam, bahkan mengambil keuntungan buat yang meminjam dengan cara yang zalim. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Ya, ini luar biasa ya, dari mulai landasannya, dasar-dasarnya tadi sampai dengan praktiknya. Cuman masih ada banyaknya di pikiran kita. Ya tahunya kita tuh ke bank itu minjem gitu. Minjemnya buat apa? Padahal ya buat umroh ya, kalau memang ada pembiayaan umroh juga ya. Ada buat minjem buat usaha. Nah, itu sekilas ya memang terkesan banyak ininya, ada lebihnya gitu ketika dihitung-hitungan perjanjian ya, karena pada malas mikir bagaimana ya udah tanda tangan iya antara jadi saling ridho. Nah secara praktek kesannya begitu ya kan, datang ke bank mau ngapain, minjem, keperluannya apa, mohon maaf, keperluannya apa ya, kadang ya udah mau pengen minjem baik. Kadang disebutkan itu padahal keperluannya membuat konsumtif ya. Ya. Kan, makanya ditanya di bank itu buat apa Pak, dalanin mobil pora-poranya, padahal buat hajatan. Pokoknya prakteknya begitulah, pokoknya gue minjem terus mulanginnya sekian lebih dari yang kita pinjam. Nah, ternyata memang tadi yang membedakan di depan Akadnya, Ustaz. tugas bank itu ya Betul, akad. betul. Akadnya yang Akadnya yang berbeda. Nah kalau saham dari kayak deposito itu apa tuh Mas kira-kira? Nah, Mungkin istilah-istilah produk yang produk ya. dikeluarkan oleh perbankan Islam itu biar kita kayak mudorobah, Murabahah, gitu ya. itu mungkin bisa jelasin dikit ya. Ya, Iya. berarti langsung masuk ke teknis ya Ustadz ya nih ya. Baik, baik. Teknis untuk deposito. Nah, deposito ini kita nyimpan dana di bank, Bapak Ibu sekalian ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagi hasil. Akadnya bagi hasil. Karena deposito itu paling tidak kita berinvestasi supaya kita mendapat keuntungan yang lebih. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bank itu harus memiliki produk jualannya. Contoh misalkan, produk jualannya itu ada yang namanya KPR, kepemilikan rumah misalkan gitu kan. Kemudian ada yang kendaraan. Nah, mereka punya produk-produk macam-macam tuh. Sedangkan kita punya uangnya. Bank kurang uangnya. Jadi jangan disangka bank itu uangnya punya dia sendiri, Bapak Ibu. Tidak, duitnya dari kita-kita juga gitu ya. Begitu. Nah, itu ketika kita menempatkan dana di bank, kita sudah tahu produk-produknya. Akadnya adalah akad mudorobah, bagi hasil. Contoh, ketika saya tempatkan dana saya 10 miliar, amin, insya Allah ya. Kita tempatkan 10 juta misalkan gitu. Bagi hasilnya berapa? Karena 10 juta ini akan dikelola sama bank untuk menjual, dibelikan dulu uangnya itu ke barang, contoh misalkan kendaraan bermotor tadi, dibelikan, kemudian hasil keuntungan yang didapat dari penjualan kendaraan tersebut itu akan dibagi. 50 buat nasabah, 50 itu buat bank. Jadi ada transaksi di situ. Akadnya adalah tadi di sini ada 3 akad. Pertama jual beli, kedua bagi hasil, dan ketiga adalah ijarah. Bagi kita pemilik dana, pemilik uang yang ditempatkan kepada bank syariah, maka itu wujudnya adalah bagi hasil. Setelah bank menjual produk-produknya, ada hasilnya baru dibagi. Jadi misalkan kira-kira 50-50 itu setara sama 6% dalam setahun misalkan. Nah itu nanti yang akan dibagi. Dari 10 juta misalkan 600 ribu. Nah 600 itu akan dibagi 2, masing-masing 300 ribu. Di bank, biasanya bank lebih besar. Contoh misalkan 70% untuk bank, 30% buat pemilik dananya. Kenapa demikian? Karena pemilik dana nggak ngapa-ngapain, cuman ngasih duitnya doang tuh.
Tapi kalau untuk bank, dia ada yang namanya biaya operasional lah, biaya tenaga kerjanya lah, biaya apa namanya tempatnya lah, sewanya lah. Jadi biaya-biaya itu sudah include dalam 70% tersebut. Maka banyak yang apa namanya biasanya bank-bank syariah itu mengambil porsi yang lebih besar. Begitu Ustaz. Baik. Kayaknya nggak seru kalau Pak Ustadz Tri cuma searah ya. Biar seruan lagi mungkin banyak yang ditanyakan ya. Saya persilakan pada jemaah, Mas Slamet mic-nya. Silakan, ini waktunya udah mulai titit ya. Titit yang kedua selesai. Silakan Bang Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kajian yang seru sebenarnya. Seru ya. Seru dan Benar. luar biasa, butuh waktu sebenarnya Ustaz. Betul. Wah, kalau seminar tuh bisa sampai sore seperti ini kan. Ya. Ini Ustaz, Afan nih, saya langsung aja bertanya terkait dengan hukum tadi pinjam meminjam ya. Itu kan ada bank konvensional, ada syariah. Saya sih alhamdulillah sampai saat ini belum pernah gitu meminjam baik di konvensional maupun di syariah. Tetapi yang saya ketahui di bank konvensional itu kan ada ketika di akad itu meminjam itu kalau termnya misalkan berapa tahun gitu ya. Tetapi ketika dia telat bayar itu dikenakan penalti. Itu berarti kena riba atau tidak? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah di syariah juga seperti itu? Apakah ketika kita meminjam di bank syariah, kemudian waktu pembayaran atau jangka waktu sudah ditentukan dan per bulan nominalnya berapa, kemudian telat bayar, apakah dikenakan denda atau tidak? Itu satu. Yang kedua, terkait dengan hukum jual beli, memang hukum asalnya kan boleh gitu ya, cuman jual beli itu bisa cacat atau bisa riba terkait dengan tadi akad di awal. Misal begini, saya punya kendaraan second misalkan, apa namanya, saya jual ke teman saya, ini apa namanya, pernah terjadi seperti itu. Harga jual belinya sudah disepakati, kan saya bikin penawaran gitu, misalkan taruhlah 5 juta, ya 5 juta, dan sudah banyak yang berminat, tapi tiba-tiba ada teman yang mau, yaudah jangan dikasih ke orang, kasih ke saya. Kemudian saya bilang boleh, nanti saya tambahin jadi 5.500.000, tapi dia minta dibayarnya secara dicicil gitu. Tapi ketika cicilan yang disepakati ini tidak sesuai dengan janji di awal, akhirnya meleset. Nah itu gimana itu? Seperti apa? Apakah itu termasuk dengan riba juga atau tidak? Kan ya 10% lah gitu. Dari apa namanya, cicilan itu. Mungkin itu Ustaz. Iya. Langsung aja deh. Langsung aja, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan di sini dari Ustadz siapa ini? Ustadz Arif ya, insyaallah. Pertanyaan pertama mengenai penalti. Penalti itu tambahan. Penalti itu tambahan. Sepakat para ulama bahwa penalti adalah riba. Penalti adalah, mau itu bank konvensional kah, mau itu bank syariah, enggak, sepakat penalti adalah riba. Kenapa? Karena itu di luar dari kesepakatan, di luar dari harga pokok yang sudah disepakati. Penalti terjadi karena kegagalan bayar bagi nasabahnya, sehingga ketika dia gagal bayar yang harusnya dia bayar dalam 1 tahun selesai, dia bayarnya bisa 13 bulan, sehingga penalti itu muncul. Penalti yang dikenakan, mau itu konvensional, mau itu syariah, itu riba, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu riba. Cuman dalam hal ini bank konvensional mengambil penalti sebagai pendapatan. Jadi itu ketika penalti masuk dibayarkan gitu ya kepada bank konvensional, itu jadi pendapatan tuh. Jadi gaji yang dimakan tuh ini apa namanya, termasuk riba ya. Kita tidak sadar biasanya kayak, masa sih saya digaji pakai itu riba? Ya memang betul, kenyataannya memang seperti itu.
Nah, makanya kita coba membuka mata kita semuanya bahwasanya itu adalah riba. Riba. Bagaimana dengan yang syariah? Dikenakan penalti juga. Tiap-tiap bank syariah memiliki kebijakan masing-masing. Tapi tetap penalti itu dikatakan riba. Dalam hal ini penalti ini MUI sendiri ya, karena saya juga nggak berani melangkahi MUI. MUI itu membolehkan penalti dengan beberapa kondisi. Salah satu kondisinya adalah ketika memang ternyata adanya kenakalan bagi si nasabah yang sebenarnya dinilai mampu untuk bayar cuman lalai untuk membayar. Dalam hal ini juga penalti yang ditetapkan tidak dijadikan sebagai pendapatan, harus masuk ke dana umat, karena itu nggak bisa tuh. Jadi tuh bank syariah ketika memberikan penalti itu nggak masuk tuh pendapatan, jadi nggak boleh tuh dimasukin ke gajinya karyawan, itu nggak boleh tuh. Kalau masuk ke karyawan sama aja, berarti itu baru bisa dikatakan sama aja. Sama aja bank syariah sama konvensional. Tidak, Bapak Ibu, penalti yang dikenakan oleh bank syariah tidak masuk ke pendapatan. Jadi ada beberapa bank syariah yang memang mengenakan penalti. Kenapa? Buat hukuman, takzir bahasanya ya. Takzir buat para nasabah-nasabah yang nakal. Sehingga ketika nasabah nakal itu bayar, langsung masuk ke pembukuannya adalah dana umat. Dan itu bisa digunakan, bisa buat jalan kah, pengajuan jalan, bisa membuat apa gitu kan, yang bisa digunakan oleh kepentingan umum. Seperti itu. Jadi tetap itu tidak bisa dikonsumsi oleh kita nih. Penalti itu nggak boleh tuh, Ustaz. Jadi penalti adalah sepakat haram, tidak boleh dikonsumsi oleh muslim. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau misalkan saya jual misalkan 5 juta, kemudian kita minta untung 5.500.000. Kita sepakati bahwa pembayarannya dalam 1 tahun misalkan gitu ya. Kemudian dalam 1 tahun karena telat nih misalkan gitu ya. Karena telat kita tambahinlah 10%. Riba. Tetap riba. Karena ada tambahan setelah perjanjian awal. Jadi yang kita tentukan adalah awalnya perjanjiannya apa? 5.500.000 itu tidak bisa lebih, tidak bisa berkurang. Kalau berkurang syukur ya, karena dapat sedekah tadi. Masuk ke dalam ayat Allah tadi bahwa Allah akan menyuburkan sedekah. Kalaupun itu kurang 100.000, oke lah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa deh. Seperti itu. Tapi dalam hal ini ketika kita sudah mengakad satu akad 5.500.000 dalam beberapa tempo, misalkan 12 bulan, ketika lebih 12 bulan tetap 5.500.000, tidak boleh ditambah. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan kita tahu bengal banget nih teman kita misalkan gitu kan, tambahin 10% gitu. Silahkan, tapi 10%-nya tidak masuk ke kita konsumsi. Artinya kita takzir sesuai dengan, karena gini, orang yang nakal dalam Islam itu udah boleh dihukum, Bapak Ibu sekalian. Orang yang nakal boleh dihukum. Ada hadis yang mengatakan ketika orang yang nggak mau bayar hutang, maka halal rasa malunya. Jadi itu ketika boleh itu mempermalukan dia. Karena buat hanya sekedar hukuman. Seperti itu. Mungkin itu, Ustaz. Iya. Gimana Pak Ustadz Mas Aneh? Seru nggak? Bukan mah. Oh. Ya, ini mudah-mudahan nih kan kita selalu doa tuh kalau sholat witir, Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa, ya kan? Wa amalan mutaqabbala. Ini bagian dari ini ya, kita menyempurnakan keagamaan kita ya. Akidah kita lempeng, kemudian syariah kita juga jejak ya, lurus, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi yang lain yang satu lagi.
Ini Bang Arifin emang ini luar biasa praktisi juga, praktisi nanyanya. Ya, mungkin bisa membantu kita mau nambah wawasan. Ada program nih di tempat saya bekerja itu terkait dengan pemilikan kendaraan bermotor untuk karyawan gitu ya. Dengan sistem 70% dibayarkan sama perusahaan, 30% dibayar oleh karyawan, dicicil selama waktu yang ditentukan, misalkan 3 tahun 5 tahun gitu. Yang kita ketahui memang si perusahaan ini belinya itu ke pihak leasing begitu ya, kita tahu pastinya adalah di situ yang namanya riba, tetapi di sini yang diperjanjikannya adalah antara si perusahaan dengan si karyawan. Nah, bagaimana sistem seperti itu, apakah kita terkena ribanya? Jadi tiap bulan itu dipotong di debit rekening kita, itu gaji kita dipotong gitu selama jangka waktu yang ditentukan sebesar 30% gitu sampai dengan lunas. Tapi ada tapinya nih, ketika si karyawan di masa cicilan itu si karyawan ini keluar kerja, maka cicilan yang di leasing itu 100% ditanggung oleh karyawan. Nah, akadnya seperti itu. Nah, ini agak-agak sedikit mengerikan begitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya pelakunya begini Ustaz, ini kita harus ini gitu ya. Kita sebagai pelaku riba lah. Ya, saya sendiri sebagai pelaku riba misalkan. Udah terlanjur sebagai pelaku riba, cicil rumah, cicil mobil dan segala macam. Itu bagaimana cara pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang penting, Ustaz. Syukran jazakallah. Ya Ustaz, penting itu ya. Ya kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah. Ya. Nyari yang syariah ya, BNI syariah, BRI syariah. Mangga Ustaz, lanjut. Udah bel ya, tapi minta waktu sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Kopi insya Allah masih anget, masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu dipertanyakan, apakah leasing itu leasing syariah atau leasing konvensional, Bapak, gitu, konvensional. Artinya kita mengetahui asal dari uang tersebut itu ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan saksi pelaku riba ya, pelaku riba yang memberikan riba, yang mendapatkan riba, yang memakan ribanya, yang mencatat riba, saksi-saksi riba, kuluhum finar, semuanya di neraka Bapak Ibu. Ini Al-Quran yang ngomong ya Ustaz. Bukan saya yang ngomong loh, ini ya Al-Quran yang ngomong. Jadi kalau kita sudah tahu, lebih baik dihindari, karena solusi Islam itu bukan dalam keadaan aji mumpung Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau bilang, oh aji mumpung nih. Cuman aji mumpung itulah godaan setan. Subhatnya sangat kuat subhatnya. Maka dari itu, setan berbagai macam cara untuk mengelabui manusia supaya kecemplung tuh ke situ Bapak Ibu. Bisa saja kita memberikan saran kepada perusahaan, bisa enggak kita ngambil leasingnya atau ininya ke syariah aja. Kalau nggak ke syariah, daripada kita juga kecemplung ke neraka gitu kan, lebih baik kita nggak usah sama sekali. Mahal lebih baik lebih baik untuk anak cucu kita nanti ke depannya dibanding lebih murah, tetapi justru malah ke depannya kita dikenakan azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian kita lihat bahwa tadi juga ada yang terzolimi. Nah, itu udah mulai tuh. Karena dalam transaksi Islam tuh nggak ada boleh tuh yang terzolimi. Kalau misalkan kita keluar dari perusahaan, seluruh tanggungan untuk angsurannya kita yang nanggung. Masya Allah ya, kejamnya riba begitu ya, kejamnya ya gitu ya. Makanya semoga kita dihindari dari itu. Dan jawabannya adalah lebih baik kita menghindari sesuatu yang subhat kepada sesuatu yang sudah kita yakini, seperti itu Ustaz. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz tadi? Pertanyaan itu. Oh, sudah terlanjur.
Ya. Jawabannya ada di Al-Qur'an, Ustaz. Ada di Al-Qur'an. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 dikatakan bahwa artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa dari berbagai jenis riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, Masya Allah, sudah ada jawabannya ternyata, gitu ya. Dari pengambilan riba tersebut, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maksudnya gini, kita sudah tercemplung nih kepada suatu hal yang riba. Bagaimana caranya? Gampang, tinggalkan riba, selesai. Karena ada kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita cuma ke bagian pokoknya nih. Contoh misalkan, ya sudah, kita sudah pernah meminjamkan kepada yang tadi, mungkin contoh tadi kita jual beli 5 juta 500. Ternyata kita meleset. Diselesaikan dalam 13 bulan yang harusnya 12 bulan misalkan gitu. 5 juta 500. Ternyata kita udah, karena kita belum tahu sebelumnya, kita kenakan 10%. Ternyata 10% ini sempat kemakan nih sama kita. Sempat kemakan 5%-nya, contoh misalkan gitu. 5%-nya kata Allah dikatakan di sini, dan jika kamu bertaubat, kamu ingin bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Jadi pokok hartamu itu sisa hutangnya saja. Sisa hutangnya saja. Yang 10% tinggalkanlah. Tapi dengan catatan taubat. Maka kamu tidak dianiaya dan tidak pula dianiaya. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya jawabannya sudah ada dalam Al-Qur'an. Ketika kita mau meninggalkan riba, maka tinggalkanlah. Sangat mudah. Islam itu tadi di awal sudah dikatakan way of life, jalan hidup. Begitu. Ya, betul. Kudu dulu nasi. Kabur aja. Baru taubat ya. Habis itu pindah ke bank syariah. Ya. Terus nanti kita bikin di sini lembaga keuangan kali yang minjemin udah nggak ada lebihnya, enak itu ya. Ya. Minjem 10 juta ya 10 juta gitu. Ntar Mas Suci direkturnya man. Iya Mas Suci. Mas Sucianto. Baik, karena udah siang ini udah banyak yang gelisah, banyak urusan ya. Ya, insya Allah nanti dalam kesempatan kita lanjutkan kaitan pembahasan ekonomi Islam ini ya. Nanti kita panggil juga Antonia Syafi'i kali ya. Itu dosen saya Ustaz. Ya, dosen anak itu. Insya Allah. Ya ente aja sementara dah, ya muridnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang bawa berkah, manfaat buat kita semua. Bagian kecil saja dari agama kita ini yang kita kaji, ya mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan maslahat. Ya. Penyempurnaan pada Islam kita. Baik, saya kembalikan ke MC. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.